Engkau akan berbicara kepada kami secara khusus Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi pesan-pesan-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara pada siang hari ini di tempat ini. Karena selama 2 minggu saya tidak ada di Jakarta. Minggu lalu karena ada pemberkatan nikah di Bali, jadi saya harus di sana. Dan minggu sebelumnya bersama-sama dengan Pak Iwan dan Pak Kiki saya ada bersama-sama di Israel. Satu kesempatan yang indah, yang luar biasa. Saudara, di Israel pada tanggal 4 September yang lalu, terhitung mulai jam 18, itu kalendernya berubah tahunnya. Dari 5773 menjadi 5774 dan disebutkan sebagai tahun Ain Dalet. Dalet itu 74. Dan mereka berkata atau hamba-hamba Tuhan mengatakan this is the year of open doors. Jadi 1 tahun di mana pintu-pintu yang mungkin selama ini tertutup akan terbuka. Bukankah itu membuat kita bersuka cita? Amin. Dan pada kesempatan itu tanggal 4 September yang sama saudara, gereja kita di bawah kepemimpinan Pak Niko, GB Gatot Subroto, di mana kita adalah keluarga besarnya, kita juga merayakan ulang tahun yang ke-25 di sana. Ulang tahun yang ke-25. Dan kita semua bersuka cita, kita mendapatkan banyak pernyataan-pernyataan Tuhan. Dan di sana kami juga betul-betul bersama-sama dengan rombongan Pak Niko, kita mendapatkan pengurapan-pengurapan yang banyak sekali. Tapi inti daripada perjalanan kami bersama-sama dengan rombongan Gembala Sidang, di sana Tuhan ingatkan mengenai the heart of David. Satu hati Daud, ya, di mana kita harus memiliki hati seperti Daud. Daud adalah seorang yang mengerti kehendak Tuhan pada zamannya. Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22 dan 36, maka di sana dikatakan ketika Tuhan mendapatkan Daud sebagai pengganti Saul, dia berkata bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hatiku. Kenapa? Karena dia melakukan segala kehendakku pada zamannya. Jadi Daud pada waktu dipilih dan kita belajar bagaimana kita memiliki hati Daud. Dia bukan orang yang tidak mempunyai kesalahan, tetapi dia adalah orang yang tidak pernah berbuat kesalahan yang sama. Dan dia adalah orang yang selalu mencari kehendak Tuhan. Di sana juga kita diingatkan bagaimana kita hari-hari ini adalah hari-hari peperangan rohani juga. Daud itu adalah seorang yang bukan hanya berkenan kepada Tuhan, memiliki hati atau gaya hidup doa, pujian, penyembahan, tetapi juga dia adalah seorang prajurit sejati yang gagah perkasa. Dan seorang yang melakukan kehendak Tuhan. Itu sebabnya kita diingatkan bagaimana hari-hari ini kita harus waspada atas peperangan rohani yang terjadi atas kita, khususnya dalam pikiran kita. Kita harus betul-betul bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan dan bukan kehendak Tuhan. Nah, sudah yang dikasih Tuhan, hari-hari ini Tuhan ingatkan kita bahwa kedatangannya sudah semakin dekat. Yang mengerti dan percaya boleh katakan amin. Nah, itu sebabnya saudara, hari-hari ini ketika kita menjelang kedatangan Tuhan, kita harus betul-betul seperti Daud memiliki hati yang mengerti kehendak Tuhan. Nah, untuk hari ini, itu sebabnya saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki untuk saya sampaikan hari ini kepada kita semua. Tuhan ingatkan di dalam 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 15, bagaimana kita harus memiliki kehidupan yang saleh hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan. Ya. Boleh sama-sama katakan kehidupan yang saleh. Kita akan baca bersama-sama dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 15. Tapi kita tidak akan baca sekaligus, kita akan membaginya menjadi 4 bagian. Kita akan baca terlebih dahulu di dalam 2 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Ya. Lebih dulu kita baca 2 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang terdengar. Judulnya kalau saudara punya Alkitab yang dicetak itu adalah Hari Tuhan. Kita baca ayat 1 dan 2, 1, 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu.
Dikatakan di sini adalah surat yang kedua atau ada kedua surat. Petrus menuliskan surat kepada jemaat di Asia Kecil, khususnya pada waktu yang membacanya. Dan memang ini adalah surat yang kedua yang dituliskan oleh Petrus. Nah, kenapa Petrus tuliskan surat ini? Karena jemaat pada waktu itu terancam dengan ajaran sesat, ajaran palsu, di mana ajaran-ajaran yang diajarkan itu yang membawa, menarik orang-orang kepada kemuliaan diri sendiri dan hal-hal yang bersifat nafsu duniawi, bukannya kepada Allah. Itu sebabnya Petrus begitu sangat concern dan dia mengingatkan jemaat pada waktu itu di Asia Kecil untuk semakin dewasa dalam kebenaran firman Tuhan. Dan dia sangat percaya ketika jemaat itu mengenal Injil yang benar, maka mereka akan semakin kuat, memiliki pengetahuan yang benar tentang Injil, menjadikan orang-orang itu semakin bertumbuh dewasa dalam Kristus. Saudara, kalau kita membaca tadi di dalam ayat yang pertama dan kedua, Petrus berkata demikian, aku berusaha, ada satu usaha dari Petrus, menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Kenapa Petrus tuliskan seperti ini? Tadi saya sudah katakan bahwa jemaat pada waktu itu dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang berkaitan tentang kemuliaan diri sendiri dan kenikmatan dunia. Saudara, pada waktu itu Petrus sungguh-sungguh ingin menghidupkan kembali. Artinya ada satu kondisi di mana kekristenan pada waktu itu tentunya sudah menjadi redup. Saya melihat ayat-ayat yang kita baca nanti sebentar itu adalah sangat relevan dengan kehidupan kita yang sekarang. Saya melihat bagaimana kekristenan yang hari-hari ini juga kelihatannya sudah mulai meredup. Artinya tidak lagi menjadi kekristenan yang sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Saya menjumpai banyak satu kondisi yang sangat menyedihkan, di mana saya melihat sendiri rekan-rekan yang saya kenal, orang-orang bahkan mendapatkan laporan-laporan yang dulunya begitu menyala-nyala di dalam Tuhan, yang begitu sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tapi sekarang ini mereka sudah terhilang. Saya ketemu dengan beberapa orang, dia berkata, saya sudah tidak ke gereja lagi. Tidak ada satu hal yang menarik dalam kekristenan. Bahkan ada beberapa rekan yang saya kenal betul, dia sudah tidak lagi berada di dalam Kristus, tapi dia sudah pindah kepada kepercayaan lain. Sudah hal-hal ini sangat menyedihkan. Mengapa demikian? Karena kekristenan bukan lagi sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang kita perlu pahami dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya pada waktu itu Petrus berkata, aku berusaha menghidupkan kembali pengertian yang murni. Saudara, bagaimana Petrus itu berusaha menghidupkan pengertian yang murni itu tentang kekristenan, tentang Injil, tentang Allah yang benar, yaitu oleh peringatan-peringatan. Artinya pada waktu itu saya percaya Petrus itu banyak sekali menegur orang-orang. Dia banyak berbicara dengan keras. Banyak menyampaikan sesuatu itu enggak pakai tedeng aling-aling lagi. Langsung straightforward. Langsung berbicara. Ya, langsung memberikan pilihan-pilihan. Nah, saudara, hari-hari ini saya merasa ya, kita memang perlu firman-firman yang keras. Itu sebabnya saya sudah berkata kepada co-pastor, kepada leaders yang ada di tempat ini, bahwa firman di tempat ini nggak boleh main-main lagi, dalam pengertian bukan sekedar firman yang menyenangkan telinga. Firman yang ada di tempat ini adalah harus firman yang mengarahkan jemaat, pengerja-pengerja untuk hidup benar di dalam Tuhan, untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Karena waktunya tinggal sedikit, kita nggak bisa main-main lagi. Kita sedang berkejaran dengan waktu. Dan iblis akan berusaha supaya kita jauh dari Tuhan. Tapi di satu sisi kita akan membawa jemaat untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, itu sebabnya hari-hari ke depan mungkin saudara akan mendengar firman-firman yang keras dari tempat ini. Ya. Nggak lagi ada tedeng aling-aling mau A atau B, pilih. Ya. Mau sungguh-sungguh atau tidak. Nanti saudara akan mendengar firman-firman yang keras. Karena itu hari-hari ini kita akan dapatkan itu. Nah, saudara, pada waktu itu Petrus berusaha menghidupkan pengertian-pengertian ini. Apa yang dia usahakan lewat peringatan-peringatan itu? Dikatakan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul. Artinya pada waktu itu kekristenan sudah melupakan kembali. Ya. Apa yang telah diucapkan nabi, firman-firman, udah lupa. Perintah Tuhan apa? Lupa semua. Bagaimana kehidupannya? Duniawi semuanya. Bukankah hari-hari ini juga kita melihat seperti itu?
Ya, Petrus mengingat, jangan lupa, jangan lupa. Kalau saya simpulkan ayat ini, saudara, Petrus tuh pengen berkata, penting kita membaca Alkitab. Ya, jangan lupa baca Alkitab. Harus. Ini merupakan satu keharusan. Kalau Petrus sampai memberikan peringatan-peringatan hari ini, saya juga perlu berbicara keras kepada setiap kita. Kita harus, ya ditambahin, kita harus, mesti, kudu, wajib membaca Alkitab. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Kalau enggak kita akan lupa, saudara. Ada banyak orang mungkin lebih banyak senang membaca buku-buku rohani, lebih banyak mendengar mungkin khotbah-khotbah rohani, tapi dia enggak baca Alkitab. Dan ini sangat bahaya. Kenapa? Karena akan ada banyak pengajaran-pengajaran yang membuat kita nanti arahnya enggak jelas. Saya mau katakan kita harus baca Alkitab sendiri. Satu kali ketika saya masih kuliah gitu, saudara, saya senang baca. Jadi saya kalau ke toko buku saya paling senang toko buku-buku rohani ya terutama. Jadi saya liatin buku-buku, wah banyak sekali. Sampai saya bilang, Tuhan, kalau saya punya toko buku senang banget nih, saya bisa baca ya buku-buku di rumah banyak sekali. Nah, satu kali ketika saya lagi baca-baca begitu, tiba-tiba Tuhan tanya sama saya, ini buku-buku yang ada di toko buku ini sumbernya dari mana? Kenapa kok bisa ditulis? Saya enggak, saudara. Ya juga ya, dari Alkitab Tuhan. Kenapa kamu enggak baca sumbernya aja? Kenapa kamu enggak teliti sumbernya aja? Baca habis-habisan, teliti sumbernya itu. Wah, saya bilang benar juga. Gara-gara mereka baca Alkitab makanya bisa nulis seperti itu. Dikaitkan dengan aplikasi kehidupan. Dan sejak itu, saudara, saya punya satu kerinduan dan kehausan untuk baca Alkitab sungguh-sungguh. Sampai Alkitab yang kalau sudah tahu buku itu saya copotin satu-satu, saudara. Buku Matius, Markus, atau Kejadian, Keluaran saya satu-satu. Saya baca pada waktu itu. Di tempat-tempat umum saya baca. Itu sebabnya saya copot. Kenapa? Karena supaya enggak kelihatan ekstrim besar sekali. Ya. Dan di rumah setiap kali saya punya Alkitab banyak dari berbagai versi. Dari yang besar, yang kecil. Istri saya sampai bilang, ngapain sih beli Alkitab terus? Ya. Ada Alkitab versi ini, beli, dilihat, ya, dipelajari. Dan begitu hausnya, saudara. Sampai terinternalize Alkitab itu. Dan itu menjadi satu kesukaan. Saudara, hari-hari ini saya nggak tahu bagaimana kehidupan saudara. Tapi Tuhan ingatkan hari-hari ini untuk kita baca Alkitab. Petrus menganggap penting membaca Alkitab. Saudara tahu Alkitab itu bukan sekedar buku. Tapi Alkitab itu adalah firman Allah yang diucapkan dan dituliskan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Itu sebabnya Petrus mengingatkan. Ya, ingat perintah Tuhan yang diucapkan oleh rasul-rasul. Ingat perkataan yang diucapkan oleh nabi-nabi, itu yang tertulis semua di dalam Alkitab. Alkitab ini buku yang luar biasa, firman Allah diterjemahkan ke dalam bahasa yang paling banyak di dunia ini. Saudara boleh sebutkan buku mana yang bisa diterjemahkan paling banyak seperti Alkitab ini? Itu suku di Indonesia, ya, ada lebih kurang 500 sekian suku, itu hampir semua suku itu sudah memiliki Alkitab, artinya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa suku. Saudara mau suku apa aja banyak, ada. Nah, Alkitab itu diterjemahkan dalam bahasa-bahasa di negara-negara yang ada di tempat lain. Begitu banyak. Ya. Alkitab ditulis oleh paling banyak penulis. Ada lebih kurang 40 penulis. Buku mana yang ditulis dengan penulis begitu banyak? Alkitab itu bisa dikompil menjadi satu, itu ditulis menjadi satu kesatuan itu lebih kurang 1.500 sampai 1.600 tahun. Ya. Alkitab buku yang mau dimusnahkan tapi nggak bisa dimusnahkan. Ketika Alkitab itu secara bukunya mau dimusnahkan, tapi dia masuk ke dalam hati kehidupan seseorang, dia nggak pernah bisa dimusnahkan. Ada orang bisa hafal ayat-ayat Alkitab. Satu pasal dari Mazmur, orang sekarang sudah banyak yang bisa menghafal Mazmur 91, Mazmur 23. Anak-anak kecil, anak-anak di Kids Church kita banyak ayat-ayat yang sudah bisa dihafal. Alkitab itu nggak bisa dimusnahkan. Kenapa? Karena Alkitab itu adalah firman Allah. Itu sebabnya penting membaca Alkitab. 2 Timotius 3, 16-17 katakan begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Amsal 1 ayat 1-9 katakan, kalau kita membaca firman Tuhan yang merupakan juga amsal-amsal, dikatakan itu berguna untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Ini benar saudara. Ya, kalau saudara mungkin ada
ketahui orang yang bodoh-bodoh begitu IQ-nya agak kurang, suruh baca Alkitab. Saya sudah membuktikan beberapa orang IQ-nya jadi naik. Mengetahui kebenaran, keadilan, dan kejujuran untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Orang-orang muda baca Alkitab supaya saudara mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Kalau kita berkata saya sudah bijak, tambah lagi saudara. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Kalau kita berkata sudah berpengertian, tambah lagi pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Saudara, hari ini yang pertama Tuhan ingatkan lewat surat Petrus. Bagaimana kehidupan yang saleh, kita harus baca Alkitab. Yang mengerti, percaya dan setuju boleh katakan amin. Yang kedua kita lihat bagian kedua ayat 3-7. Kita baca juga bersama-sama. 1, 2, 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejek-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang-orang fasik. Saudara, inilah yang menjadi kekhawatiran Petrus pada waktu itu. Dia khawatir karena jemaat pada waktu itu akan disesatkan oleh orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jemaat diseret karena mereka tidak mengenal firman Tuhan, tidak mengingat kembali akan firman Tuhan. Disesatkan oleh orang-orang yang sengaja tidak mau tahu tentang hal-hal yang rohani. Supaya mereka tidak terseret, Petrus mengingatkan kembali. Yang terutama harus kamu ketahui, artinya ketika kita baca Alkitab kita akan diingatkan bahwa Yesus datang segera. Kita diingatkan bahwa hari-hari yang kita sedang jalani ini adalah hari-hari zaman akhir. Apa yang akan terjadi pada hari-hari zaman akhir? Justru orang-orang akan hidup menuruti hawa nafsunya. Mereka tidak mau tahu tentang hal-hal yang rohani. Dan ini bahaya saudara. Khususnya bagi kita yang hidup di zaman modern ini. Matius 24 ayat 37 mengingatkan kita. Yesus pernah berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah kelak halnya pada kedatangan anak manusia. Tuhan ingatkan, saudara, kalau kita nggak baca Alkitab, kedatangan Tuhan kita nggak akan tahu. Hari-hari menjelang kedatangan Tuhan kita nggak tahu. Ini adalah hari-hari terakhir kita nggak akan tahu. Kita sedang menantikan satu keputusan, saudara. Apakah serang serang Syria atau tidak? Ya. Wah, waktu kita di Israel itu sempat menjadi perbincangan yang hangat. Kenapa? Karena kalau pada waktu kita ada di Israel, Syria diserang, kita nggak bisa pulang karena dekat sekali. Ya. Tapi kita bersyukur pada waktu itu nggak jadi. Sampai tour guide-nya itu bilang banyak orang khawatir. Tapi kalian lihat, grup Indonesia luar biasa katanya, nggak takut. Ada satu grup dari Filipina, telepon saya terus kata tour guide-nya, tanyain gimana nih perang nggak? Dia cuma bilang begini saudara, tour guide-nya nih cuma bilang, read your Bible and then you will know. Cuma begitu aja. Dia bilang, saya selalu cuma bilang, read your Bible and you will know. Saudara, memang kalau memang betul-betul terjadi, ya itu udah akhir zaman hari-hari ini. Tapi kalau kita nggak read our Bible, kita nggak akan tahu. Dan banyak orang hari-hari ini tidak mau tahu akan segala sesuatu. Saudara, kita perlu tahu bahwa sekarang ini kekristenan udah nggak menjadi sesuatu yang menggairahkan, satu yang menarik bagi kita. Dan ini bahaya. Tapi Tuhan ingatkan lewat Petrus bahwa kita harus tahu bahwa hari-hari yang kita jalani ini adalah hari-hari menjelang akhir zaman.
Kita lanjutkan dalam ayat 8 dan 10 sampai dengan 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi pada hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara, yang berikutnya Petrus mengingatkan bahwa hari-hari akhir zaman ini berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus. Kalau kita berbicara mengenai kedatangan Tuhan Yesus, memang dari dulu, saudara, sejak Alkitab ini kita ada, dikatakan orang semua sudah berbicara. Nanti Yesus akan datang kembali, Yesus akan datang. Tapi mana nggak datang-datang? Sampai sekarang nggak datang-datang. Tapi saya diingatkan bagaimana ketika pada zaman Nuh. Karena Tuhan Yesus berkata, kedatangan anak manusia itu seperti pada zaman Nuh. Tadi kita sudah baca bahwa mereka pada zaman itu makan, minum, kawin, mengawinkan. Dan mereka tidak tahu akan segala sesuatu sampai air bah itu datang dan memusnahkan mereka. Hari-hari ini kalau kita tidak waspada, saudara, kedatangan Tuhan Yesus itu akan mendadak dan tiba-tiba. Seperti dikatakan pencuri di malam hari yang kita nggak tahu kapan. Pada waktu zaman Nuh, apa yang terjadi? Kalau saudara renungkan bagaimana pada waktu itu Nuh pertama kali mendapatkan firman Tuhan, bahwa dia harus membangun bahtera, karena Tuhan akan menghukum bangsa yang ada pada waktu itu, manusia yang ada melalui air bah. Ya saudara, saya membayangkan Nuh ini menyampaikan kepada orang-orang di sekitar. Tuhan bilang saya suruh bangun bahtera nih, gimana? Ya, ngapain? Karena Tuhan nanti akan hukum dunia ini dengan air bah. Hujan 40 hari 40 malam akan terjadi. Saudara, pada waktu itu orang-orang mungkin pertama-tama tertawa, apa benar ini si Nuh? Tapi dia selalu berkata, ini benar, serius loh, Tuhan ngomong sama saya. Ya sudah, saudara. Singkat cerita, kita renungkan bagaimana Nuh mulai melibatkan banyak orang untuk membuat bahtera itu. Ya. Karena bahtera dibuat dengan bahan khusus, dengan ukuran yang khusus, di tempat yang khusus. Tentunya Nuh nggak bisa bekerja sendiri, dia pasti melibatkan banyak orang, dana-dana yang masuk. Saudara, apa yang terjadi? Dalam perjalanan dikatakan membuat bahtera itu sampai 120 tahun baru selesai. Ya itu waktunya Tuhan. Tuhan izinkan sampai mungkin ada yang belum selesai-selesai. Ya nggak tahu masalahnya apa, pokoknya 120 tahun. Nah di sini adalah satu gambaran yang Tuhan katakan. Bagaimana Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Selama 120 tahun, saudara bayangkan bikin perahu mana, bikin bahtera mana, sebesar apa sampai 120 tahun. Saya kenal dengan orang-orang yang bikin mungkin kapal atau perahu, nggak pernah ada yang sampai ratusan tahun bikin itu nggak jadi-jadi. Tapi saya percaya ini seperti kayak diulur sama Tuhan, nggak jadi-jadi. Ya supaya apa? Memberi kesempatan kepada orang-orang pada waktu itu untuk mereka menyadari kesalahan mereka, mereka bertobat. Tapi apa yang terjadi? Nggak jadi bertobat, saudara. Sampai pada waktunya bahtera itu sudah selesai, saya membayangkan pasti Nuh juga mendapatkan tantangan-tantangan yang luar biasa. Ya mungkin dana udah nggak masuk lagi, dia mesti bekerja lagi sendiri, dan dengan susah payah saudara dia mengingatkan, ini betul Tuhan ngomong seperti ini. Tapi mereka nggak peduli. Mereka berpikir bangun bahtera di atas bukit seperti itu. Mereka nggak kebayang saudara gimana nanti turuninnya. Mereka nggak kebayang hujan yang 40 hari 40 malam itu akan memusnahkan bumi, mereka nggak kebayang. Ya sampai pada akhirnya bahtera itu sudah selesai. Dan Nuh Tuhan katakan kamu harus bawa binatang-binatang masuk. Sudah bisa bayangkan pada waktu Nuh mulai membawa binatang-binatang sepasang-sepasang masuk. Itu menjadi bahan tertawaan yang luar biasa. Ngapain sih Nuh? Ya, bawa binatang-binatang masuk sepasang-sepasang. Ya. Kalau semut juga dibawa masuk, wah bingung. Semutnya udah masuk atau belum? Saudara. Masuk, jadi tertawaan. Tapi Nuh diam dalam hatinya. Malah dia bilang, ayo saudara ikut percayalah, percaya. Kamu juga. Sampai semua udah masuk, istri, anak, menantu sudah masuk semua. Dan Tuhan katakan, Nuh cukup. Gak usah ngomong lagi, masuk ke dalam. Waktu Nuh masuk saudara, pintu tertutup. Buk!
Tuhan tutup pintu. Wah, mereka tertawa. Matilah mereka semua di sana. Ya. Ngapain mereka di sana? Mereka tertawa. Tapi apa yang terjadi, saudara? Sebentar saja. Tiba-tiba awan menjadi gelap. Terdengar kilat, terdengar guruh, saudara. Wah, mulai hujan sedikit-sedikit rintik-rintik. Dan mereka mulai panik. Mereka mulai berkata, apa yang dikatakan oleh Nuh ini benar. Ya, mereka mulai menjerit, Nuh kami percaya, Nuh kami percaya. Lalu mereka menghampiri bahtera itu. Mereka coba mengetuk bahtera itu. Nuh bukakan pintu, Nuh buka pintu. Kami percaya, kami mau bertobat. Tapi Nuh gak bisa berbuat apa-apa. Alkitab berkata bahwa itu Tuhan yang tutup pintu itu. Sehingga kalau Tuhan sudah tutup, gak ada satupun yang bisa buka, saudara. Dan ini bahayanya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka harus merelakan. Nuh di dalam perahu mungkin melihat, aduh mungkin ada kakak adiknya, ada keponakannya. Saya gak tahu pada waktu siapa lagi yang dia ingat, dia mesti relakan. Habis. Sudah Tuhan katakan, Tuhan gak lalai menepati janjinya. Kalau Tuhan sampai belum datang sampai saat ini, firman Tuhan tadi katakan, itu memberi kesempatan kepada saudara dan saya, kepada kita semua untuk bertobat. Karena isi hati Tuhan tidak ada satupun yang dia inginkan untuk binasa. Enggak ada. Saya merenungkan, saudara, sungguh-sungguh. Saya bayangkan kalau Tuhan waktu itu datang sebelum saya bertobat. Wah, saya pasti habis. Saya pasti enggak selamat. Pasti saya bisa yakinkan, saya bisa jamin diri saya pasti enggak selamat. Coba saudara renungkan, kapan saudara bertobat? Kalau pada waktu itu Tuhan udah keburu datang sebelum saudara bertobat. Wah, saya enggak tahu bagaimana keadaan saudara. Kalau hari ini saudara berpikir mungkin masih tenang-tenang, senang-senang, hati-hati. Karena Tuhan akan datang seperti pencuri, enggak tahu waktunya. Kapan kita enggak tahu, saudara. Bisa kita lagi di sini? Bisa pada waktu kita keluar, bisa setahun lagi, 5 tahun lagi. Saya artikan kedatangan Tuhan bisa 2 pengertian, saudara. Yang pertama di awan-awan yang permai, tapi kedua waktu kita. Tidak ada yang tahu waktu kehidupan kita di dalam dunia ini. Tiba-tiba, saudara udah gone. Banyak kejadian. Ada orang yang mungkin melalui sakit penyakit, ya bisa dipersiapkan, ya melalui sakit penyakit. Ya Tuhan ampuni, saya ampuni. Tapi saya menjumpai juga ada orang-orang yang tiba-tiba mau dipanggil, lalu dia teriak, Tuhan ampun, Tuhan ampun, ampun. Saya berpikir, saudara, kenapa kita harus minta ampunnya pada waktu nanti yang mengandung resiko seperti itu? Kenapa enggak sekarang ketika kita masih sehat, masih kuat, masih jaya, masih punya segala sesuatu, masih punya kemampuan. Kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampun. Saya mau sungguh-sungguh Tuhan, saya mau siap. Pada waktu Tuhan datang, kita bisa siap. Saudara, itu sebabnya Kisah Rasul 17 ayat 30 Paulus mengingatkan kita, katakan demikian. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kenapa Tuhan beritakan ini terus, saudara? Ya, Tuhan katakan kalau aku datang, semuanya belum bertobat itu enggak bisa. Jadi Tuhan ingin supaya kita betul-betul mengerti akan hal ini. Ini serius, saudara. Tuhan ingatkan kalau kita enggak bertobat, pasti kita akan binasa. Kita lihat ayat yang selanjutnya, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Saudara, itu sebabnya
Petrus mengingatkan, karena itu kita harus hidup dalam kesucian dan kesalehan. Kita harus hidup dan harus berusaha supaya kita kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Bukan di hadapan orang lain, saudara. Bukan di hadapan manusia. Bukan dinilai oleh diri sendiri. Tetapi di hadapan Tuhan. Saudara, kata tak bercacat dan bernoda itu bukan berarti keseluruhan. Kalau saudara mau beli sesuatu ada cacatnya, itu pasti bukan semuanya jelek. Tapi cuma ada cacat sedikit. Saya kalau mau beli baju, mau beli barang selalu teliti, saudara. Baju misalnya jahitannya agak miring sedikit, saya nggak mau. Kita sebagai manusia cuma beli baju aja yang jahitannya miring, kita nggak mau, itu cacat. Nggak robek, penjualnya bilang, ya apa, cuma sedikit miring dikit lah, nggak apa-apa. Kita nggak mau, saudara. Saudara mau beli barang apa, apalagi yang misalnya mobil atau handphone, lihat ada baretnya nggak? Ya, dilihatin, wah ini ada baret. Mungkin saudara beli mobil cuma baret sedikit, kita bilang ada baret, ini cacat. Bukan mobilnya, dia bilang mobilnya masih bisa jalan Pak, lampunya masih bagus, semuanya brand new. Cuma kita nggak mau, saudara. Kita manusia yang nggak sempurna, bilang nggak mau seperti itu. Bagaimana dengan Tuhan? Kita perlu membuka diri di hadapan Tuhan. Tuhan, kira-kira engkau lihat saya ada cacatnya nggak? Ada nodanya nggak? Pengertian cacat dan noda sekali lagi bukan saudara jelek seluruhnya, enggak. Cuma ada satu dan itu mengganjal di hadapan Tuhan. Kita perlu mengerti akan hal ini. Mungkin kita bilang, ya saya cuma salah ngomong begitu aja Tuhan, itu cacat. Masa cuma salah mikir aja Tuhan, itu cacat. Salah bersikap Tuhan, cacat. Kita nggak bisa bilang cuma dosa kecil Tuhan. Ya nggak bisa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita mesti kedapatan tak bercacat, bernoda di hadapan Tuhan. Sudah bilang kalau gitu gimana Pak, susah banget. Kalau Tuhan tetapkan syarat seperti ini, saya mau katakan itu tandanya kita bisa lakukan. Nggak mungkin nggak bisa, saudara. Tuhan yang bilang kamu harus. Berarti itu bisa, cuma masalahnya apakah kita mau ke arah ke sana atau tidak. Kita mau buka diri enggak? Kalau Tuhan ngomong, kita bilang ya Tuhan saya cacat. Dan bukan hanya tak bercacat, tak bernoda, saudara. Tapi Tuhan katakan dalam perdamaian dengan Dia. Artinya dalam hubungan yang harmonis dengan Dia. Dalam hubungan yang intim dengan Dia. Jangan seperti anak yang sulung, saudara. Anak yang sulung itu kalau cerita anak yang bungsu dan sulung. Anak yang sulung ketika adiknya pulang, ya, dari menghabiskan harta bapaknya, foya-foya dengan orang-orang yang gak benar, pulang dipestain sama bapaknya. Udah berdosa dikasih cincin, wah jubah, kasut yang baru, dipotongin anak domba dan sebagainya. Kokonya ini marah. Marahnya apa? Dia bilang gini, Bapak gak adil. Saya yang sudah melayani Bapak bertahun-tahun, saudara garis bawahi kata bertahun-tahun, dan tidak pernah membuat kesalahan apapun. Orang ini sepertinya baik, saudara. Tapi belum pernah seekor anak kambing pun Bapak berikan kepada saya. Saudara ini mungkin tidak bercacat, tidak bernoda, tapi nggak ada perdamaian dengan bapaknya, nggak ada hubungan dengan bapaknya. Sampai dia bisa keki, bisa marah, bisa kesel. Lalu bapaknya, saya bayangkan dia garuk-garuk kepala. Dia bilang, anakku, bukankah apa yang aku punya adalah kamu punya? Artinya terserah, kamu jangankan seekor anak kambing, mau 1000 anak kambing kalau ada silakan. Mau potong berapa silakan ambil aja. Apa yang aku punya adalah kamu punya. Saudara, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini? Jangan menjadi orang yang seperti ahli Taurat, itu hanya menjaga diri tetapi nggak ada hubungan, tapi kita ingin lengkap ya. Buka diri kita, saudara. Hati kita di hadapan Tuhan. Kalau masih ada salah walaupun sedikit, minta ampun sama Tuhan. Jangan keraskan hati. Ya. Nah, pada waktu zaman Yosua tuh pernah berkata begini kepada bangsa Israel. Saking keselnya. Jika kamu anggap, di dalam Yosua 24 ayat 15. Jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Yosua tuh memberi pilihan, gini aja deh udah. Yuk, kalau nggak mau ikutin Tuhan, lu terserahlah, silakan pilih aja. Tapi jangan berdua hati, jangan seperti ini. Mau Tuhan atau hantu, silakan. Iya, kalimatnya nggak begitu ya, saudara. Cuma ini. Nah, pada waktu itu bangsa Israel bilang, iya deh, kami akan beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh.
Yosua bilang, saya nggak mau tahu, pokoknya saya dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kamu terserah. Keras, saudara. Mereka bilang, benar Yosua, kita akan beribadah sama Tuhan deh. Lalu Yosua masih bilang dalam ayat 19 dikatakan, oh kamu gak bakalan sanggup deh. Dia bilang, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, dia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Saudara ditantang sama Yosua, benar, dia Allah yang kudus loh, kamu gak mungkin lah bisa ngikutin lah. Dia Allah yang cemburu loh, dia gak akan mengampuni kesalahanmu. Nah saudara kira-kira gimana kalau saudara ditantang seperti itu? Apakah saudara masih berkata, amin saya mau sungguh-sungguh. Dan pada waktu itu puji Tuhan, bangsa Israel berkata, saya tetap mau. Mereka bilang ayat 21, tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Saudara, saya merenungkan, kadang-kadang kita pengen kudus tapi kita gagal terus. Itu sebabnya saya mau katakan hari ini, Tuhan bagaimana caranya buat kita bisa berkenan kepada Tuhan. Lewat proses kehidupan. Kita bilang Tuhan, kira-kira saya salah mana, salah apa. Kadang-kadang gak kebayang, saudara. Apalagi kalau kita gak baca Alkitab, kita gak tahu sih salah kita di mana. Tapi lewat proses kehidupan, sebetulnya Tuhan sedang memperbaiki dan menyempurnakan kehidupan kita. Saudara, itu sebabnya jangan lari daripada proses kehidupan. Itu sedang menunjukkan di mana noda-noda kita, di mana cacat kita, untuk diperbaiki. Proses kehidupan itu baik. Saya ingat ketika mama saya beberapa minggu yang lalu, saudara, kena serangan penyumbatan pembuluh darah otak. Wah, itu buat kita satu hal yang mengagetkan dan mengejutkan. Waktu itu saya ingin berangkat ke Israel, kita lagi bingung, tapi akhirnya Tuhan kuatkan, berangkat aja gak apa-apa. Kita melihat perkembangan mama, apa yang terjadi saudara? Mama saya suka ibadah di tempat ini, saudara mungkin kenal juga, lihat, tahu orangnya. Dia tiba-tiba penyumbatan pembuluh darah, tangan kakinya gak bisa digerakin yang kanan. Mulutnya gak bisa bicara saudara. Waduh, kita bingung. Masuk ICU beberapa lama saudara. Tapi apakah itu membuat kita jadi down? Membuat kita jadi marah sama Tuhan, jadi kesal sama Tuhan. Sampai sekarang puji Tuhan perkembangannya cukup pesat. Tangan kakinya udah mulai bisa digerakkan, udah bisa belajar jalan. Tinggal ngomong aja. Saya percaya ngomong pasti bisa juga. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana proses kehidupan yang datang. Apakah kita jadi down, terus kita merenungkan. Apakah saya waktu di Israel terganggu, Tuhan, mama saya Tuhan, sampai nangis, sampai seperti itu. Saya sedih dan saya pastilah concern. Tapi jangan sampai itu proses kehidupan mengganggu iman kita. Malah justru saudara, ini membuat kita menyadari Tuhan, mungkin saya ada salah. Mungkin kita anak-anak ada salah. Mungkin menantu ada salah, mungkin cucu ada salah. Atau mungkin ada sesuatu yang Tuhan sedang pelajari. Yang pasti saudara, saya sangat belajar ketika mama saya gak bisa ngomong, tangan kakinya gak bisa digerakin, saya baru lihat di situ. Betapa pentingnya kita bisa menggerakkan tangan dan kaki ini. Dan betapa pentingnya kita bisa ngomong. Saya melihat sampai berapa hari ini, mama saya mau mengungkapkan sesuatu, dia mau mengungkapkan sesuatu itu dia gak bisa. Coba saudara latih aja nanti. Coba-coba sendiri di rumah sepanjang hari ini gak boleh ngomong. Gak bisa ngomong gitu. Saudara pengen ngomong sesuatu, kalau cuma pengen nunjuk aja, mau makan gitu gampang. Tapi pengen mengekspresikan sesuatu, gak bisa. Kadang-kadang kelupaan ditanya, jadi mama maunya apa? Dia gak bisa. Saudara. Saya bilang sama kakak dan adik saya, kita gak boleh nanya maunya apa, karena dia gak bisa ngomong. Tapi mesti yang iya atau tidak. Tapi pun kadang-kadang iya atau tidak kita gak ngerti, karena dia mengekspresi, apa ya kira-kira ya? Apa ya? Kita gak ngerti, waktu kita bilang iya, dia gak mau. Kita bilang enggak, dia marah juga. Jadi kita kadang-kadang bingung mengekspresikannya gimana. Di situ saya lihat, aduh Tuhan, kalau saya masih bisa ngomong, sudah masih bisa ngomong, itu luar biasa. Pak Niko pernah gak punya suara, mau khotbah gak bisa, tapi dia bilang saya mau nyanyi aja gak bisa. Dan itu penderitaan buat saya. Hari ini banyak pelajarannya sudah lewat proses kehidupan ini.
Saya enggak mengeluh, menangis sama Tuhan, komplain sama Tuhan. Kenapa? Enggak, saudara. Tapi biarlah ini menjadi satu proses yang menyempurnakan saya. Membuat noda-noda dalam hidup saya, keluarga besar, dan yang lain-lain juga pasti, saudara. Itu menjadi tersingkirkan supaya kedapatan di hadapan Tuhan itu. Tuhan juga akan lihat, kalau misalnya kita masih ada, wah komplain, Tuhan bilang, you masih ada noda. Ya. Hari ini baik. Ya. Satu lagi proses kehidupan kita dalam gereja kita ini, saudara. Bukan rahasia lagi bahwa kita sedang bergumul nih, saudara. Tempat Desember ini kita harus selesai dan Januari. Apa yang terjadi? Wah, minggu lalu sudah diumumkan kita sudah dapat tempat yang baru di Kuningan City. Saya sudah tinjau, saudara, tempatnya bagus, indah, luar biasa. Kita bersuka cita. Tapi tiba-tiba hari Jumat kemarin saya mendapatkan satu guntur yang keras. Dikatakan masih ada pending. Waduh, kita bingung, saudara. Bingung sekali. Gimana ini Tuhan, kita berdoa kita. Tapi apakah ini membuat kita jadi down? Apakah membuat saudara jadi, ya jadi gimana? Kita tetap berdoa, ini proses kehidupan kita. Amin. Buat kita semua, saudara, ini baik buat kita. Ya mungkin kita terlalu happy, sampai gembira, sampai lupa Tuhan. Mungkin seperti itu. Tapi sekarang dengan kejadian ini, saudara, saya diingatkan, ayo kita puasa sama-sama. Ya. Saya ingin ajak kita, saudara, puasa mulai besok. Ya, nggak lama-lama lah, paling 21 hari aja sampai dengan tanggal 13 Oktober. Kita puasa, kita merendahkan diri, merendahkan hati. Ya. Karena terus terang saya happy banget, gembira banget. Ya. Tim, co-pastor, leaders yang ada waktu dapat tempat itu kita girang banget. Dan saudara saya tahu pasti girang. Waktu saya ada di Bali saya dapat laporan gimana jemaat itu menyambut dengan sukacita, girang banget saudara. Ya. Tapi bisa jadi itu lupa Tuhan. Bisa jadi kita kurang merendahkan, kita mengucap syukur, kita bilang thank you Lord, terima kasih luar biasa. Tapi kita gak merasa bahwa memang itu, wah itu sesuatu. Tapi dengan kejadian seperti ini, apa yang terjadi? Tuhan. Ya, tadinya kita bilang Tuhan, sekarang Tuhan. Ya. Tuhan. Berubah semua saudara, pasti berubah. Ya. Tuhan, kita gak bisa buat apa-apa. Ini proses yang baik, saudara. Sungguh-sungguh proses yang baik. Saya nggak pernah komplain, nggak pernah marah. Artinya nggak bilang, Tuhan kenapa seperti enggak. Saudara. Koreksi lagi, lihat lagi. Kenapa saudara saya katakan begini? Andai kata nih, Tuhan datang. Ya. Tapi hati kita masih belum beres. Percuma. Tapi kalau sekarang mungkin ya kita belum dapat di Kuningan sih, tapi hati kita beres. Oh Tuhan ampuni saya, mungkin saya sombong atau mungkin Tuhan datang, beres kita enak. Ya. Tempat belum datang, tapi Tuhan datang kita udah beres. Daripada kita senang dapat tempat terus tiba-tiba hati belum beres. Jadi kita mesti melihat sisi proses kehidupan itu dari sisi yang benar. Ya. Saya nggak tahu apa yang menjadi proses kehidupan saudara hari ini. Suami istri, orang tua anak, ekonomi, pekerjaan, usaha, lihatlah dari kacamata yang benar. Tuhan nggak pernah punya rancangan yang jahat buat kita, saudara. Yakin. Ya. Kalau sampai Tuhan izinkan, itu pasti ada maksud untuk keselamatan kita, pasti. Ya. Dia nggak cuma sekedar, wah mau kasih barang, nggak kasih barang, kasih proyek atau nggak kasih, bukan keselamatan kita. Saya diingatkan mengenai Tuhan Yesus berkata, ya, Bapak mana yang kalau anaknya minta roti akan dikasih batu. Bapak mana? Bapak yang jahat sekalipun katakan kalau anaknya minta ikan nggak akan dikasih ular. Ya. Saudara tangkap di sini kalau anaknya minta sesuatu yang baik nggak akan dikasih yang jelek. Ya. Tapi sebaliknya tiba-tiba Tuhan ingatkan kalau anaknya minta yang jelek, Bapak akan kasih nggak? Kalau anak minta roti nggak dikasih batu, tapi kalau anak minta batu, apakah Bapak kasih nih batu? Anak minta ular, nih ular. Pasti Bapak bilang no. Ya. Kadang-kadang kita nggak mengerti, tapi hari ini kita mengerti. Tuhan itu baik, amin. Kita akan berdoa. Saya mengundang para pemain musik. Saudara, saya ingin ajak kita nyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus selamanya. Lagu ini powerful, saudara. Kita bisa berkata kepada Tuhan, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Benar Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, benar Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Benar Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita datang kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Benar Tuhan, kami ingin mencintai Engkau selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Benar Tuhan. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan benar Tuhan. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saudara, biar kita pagi hari ini mengevaluasi kehidupan kita. Tuhan mengendaki kehidupan yang saleh di akhir zaman ini. Hari-hari ini kekristenan sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang menarik. Anak-anak muda sudah tidak lagi tertarik untuk datang ke gereja. Orang-orang tidak lagi mau beriman dengan sungguh-sungguh. Mengapa demikian? Tuhan ingatkan. Karena dunia lebih kuat daripada iman kita. Hari ini Tuhan ingatkan supaya kita punya iman yang kuat. Hidup yang saleh di hadapan Tuhan. Tuhan sudah ingatkan kita supaya membaca Alkitab setiap hari. Supaya kita mengerti bahwa waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Hari-hari menjelang akhir zaman. Hari-hari menjelang kedatangan Tuhan. Supaya kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Dan supaya kita memiliki kehidupan yang suci, yang saleh, yang tidak bercacat, tidak bernoda, dan dalam perdamaian dengan Dia. Hari ini kalau engkau diingatkan salah satu dari akan hal-hal ini, biarlah kita datang kepada Tuhan, berkata kepada Tuhan, Tuhan ini kami. Melalui proses kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun, baik itu pribadi kita, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, bisnis, pelayanan kita, gereja, hari ini tidak membuat kita mundur daripada Tuhan, tapi kita akan tetap maju di dalam Tuhan. Tuhan, inilah anak-anak-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya pada waktu Engkau datang, mereka tidak kedapatan bercacat dan tidak kedapatan bernoda di hadapan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya mereka ada dalam perdamaian dengan Engkau. Hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya pada waktu mereka sedang menjalani proses-proses kehidupan, yang hamba-Mu tahu tidak mudah Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang mereka sedang hadapi hari ini,
Hamba-Mu berdoa supaya mereka tidak terfokus kepada permasalahan yang ada, tapi mereka terfokus kepada Tuhan. Mereka melihat Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang punya kerinduan supaya setiap orang diselamatkan, supaya tidak ada satupun yang binasa. Itu sebabnya Tuhan hari ini hamba-Mu berdoa, biarlah pengurapan Tuhan berlimpah-limpah turun atas anak-anak-Mu, memampukan mereka untuk bisa melewati setiap proses. Terima kasih buat gereja kami Tuhan. Hari ini kami boleh mendapatkan kabar bahwa Engkau tetap setia, Engkau tetap akan menopang, Engkau akan tetap mendukung, Engkau akan tetap menuntun dan memimpin gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau tetap akan menyediakan tempat yang terbaik buat kami. Engkau tidak pernah terlambat, Engkau juga tidak pernah terlalu cepat. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama sekali lagi katakan, ya Aba, Bapa. Haleluya. Ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu. Inilah kaya seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa. Ini kamu anakmu. Ya Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah Tuhan, pakailah. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Haleluya. 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 Amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk saudaraku.